Jadi Khonsu itu suka membantu sama raja-raja Firaun yang udah meninggal. Terlepas dari semua kebaikan yang pernah Dewa Khonsu lakuin kepada manusia, dia juga punya sisi gelapnya loh guys. Nah, buat apa sih kira-kira Dewa Khonsu memakan hati dewa lain? Hai guys, kali ini aku bakal ngasih satu video buat kalian yang beda nih dari biasanya. Oke, video kali ini aku buat karena Marvel merilis serial superhero terbarunya yaitu serial Moon Knight. Nah, ada yang udah nonton belum? Atau jangan-jangan cuma aku aja nih yang udah nonton? Oke, aku percaya deh sama kalian, pasti kalian udah pada nonton kok. Oke, pada video kali ini aku bakal menjelaskan satu karakter di serial Moon Knight. Pastinya kalian gak asing dong sama karakter yang satu ini. Dia adalah Khonsu. Khonsu itu merupakan dewa bulan dari mitologi Mesir. Khonsu pertama kali disembah di Thebes, sebuah kota pada zaman Mesir kuno, dari tahun 1650 sampai tahun 2055 sebelum Masehi. Nah, masyarakat Thebes percaya kalau penampilan fisik Khonsu kayak manusia berkepala elang. Kemudian pakaiannya yang ia kenakan terlihat seperti mumi, balutan kain melilit di tubuhnya. Dia juga digambarin sebagai sosok berbadan besar yang selalu membawa tongkat dengan ujung berbentuk bulan sabit. Sebagai dewa bulan, Khonsu memiliki penyembah yang berasal dari Thebes. Sesuai dengan namanya nih guys, Khonsu memiliki simbol bulan sabit. Simbol ini pun diyakini dari makna namanya yaitu pengembara, di mana Khonsu dipercaya sebagai pelindung bagi mereka yang berpergian, terutama pada malam hari ya. Nah, nama Khonsu erat kaitannya sama penjelajah. Dari nama itu, kita bisa kaitkan dengan pergerakan bulan di malam hari ya teman-teman. Oke, kalau Khonsu tuh kayak Dewi Selen kalau di mitologi Yunani ya. Dia bisa menyinari seisi bumi, bisa lihat kemana aja kita dan malam hari. Dalam sebuah scene dari film serial Moon Knight, Khonsu diberkati sebuah kekuatan untuk menyembuhkan. Hal itulah yang membuat Mars Spector selalu selamat dari kematian berkat jubah yang diberikan oleh Khonsu. Nah, ternyata kekuatan itu nggak diberikan secara cuma-cuma loh. Dalam mitologi Mesir, Dewa Khonsu ternyata nggak cuma melindungi para manusia aja guys. Dari sumber catatan Putri Bekheten, dia juga dikatakan sebagai penyembuh umat manusia guys. Dalam kisah Putri Bekheten, seorang raja Mesir pernah berdoa kepada Khonsu untuk meminta dibuatkan patung kayak di bawahnya tuh ke Suriah dalam usaha menyembuhkan putrinya. Khonsu pun menyetujui hal tersebut, lalu patung pun dikirim ke sang putri. Rupanya penyakit itu disebabkan oleh roh-roh jahat katanya. Ketika patung tersebut tiba, seketika mampu mengeluarkan roh-roh jahat dari tubuh sang putri dan menyembuhkannya. Khonsu nggak hanya dikaitkan sama penyembuhan, tapi juga dengan kesuburan. Hal ini berhubungan dengan siklus menstruasi wanita dan bulan. Misalnya, kata Yunani untuk bulan, mene yang merupakan dasar dari kata menstruasi, dan wanita meminta bantuan Khonsu untuk mengandung anak. Dikisahkan seorang petani pernah berdoa kepada Khonsu untuk membantu ternak mereka hamil dan tanaman mereka tumbuh subur. Khonsu sang dewa bulan pun mengendalikan bulan serta memberkati daratan dengan udara segar saat bulan bersinar. Sebagai penghormatan dari dewa Khonsu, banyak masyarakat Mesir kuno yang juga memiliki nama yang sama nih, yaitu Khonsu. Nah, Dewa Khonsu sebetulnya adalah dewa yang kanibal. Kok bisa ya jadi dewa yang kanibal? Oke, kita langsung aja ke pembahasan utamanya. Di sini yang kalian mungkin nggak tahu, dari catatan itu juga dikatakan kalau Dewa Khonsu mampu menyembuhkan Firaun. Dewa Khonsu itu anaknya Dewa Amun. Ada juga yang bilang kalau dia adalah anak dari Dewa Amun Ra. Sebenarnya keduanya tuh sama guys, cuma beda penyebut di antara kedua kota di Mesir. Satunya nyebutin Amun dan satunya lagi nyebutin Ra. Nah, karena keduanya memiliki persamaan, jadinya digabung deh jadi Amun Ra. Ibunya adalah Dewi Mut. Ia menyandang gelar sebagai ibu dari para dewa, khususnya dewa Mesir. Dewa Khonsu digambarkan seorang pria yang di badannya dibalut dengan kain. Ya sama kayak mumi pria gitu lah ya guys. Nah, di kepalanya itu ada cakram dan sabit. Dia juga digambarkan mempunyai kepala mirip kayak paruh burung.
Marvel mengambil penggambaran Khonshu dengan wajah burung, bukan yang dibalut kayak mumi gitu ya. Nah, pas jadi kesatria, penggambaran Khonshu itu lengkap guys, tubuhnya dibalut kayak mumi gitu. Terus ada penggambaran paruh burung. Dewa Khonshu juga digambarkan dengan bulan sabit dan bulan purnama. Selama bulan baru, ia dianggap sebagai banteng yang perkasa. Tapi selama bulan purnama, ia dianggap sebagai banteng yang kalem. Dia adalah sahabat dari Dewa Thoth. Nah, ini ya guys yang unik. Mereka berdua adalah dewa bulan di mitologi Mesir. Khonshu sangat berpengaruh di dalam mitologi Mesir. Dia juga dikatakan taruhannya sama Thoth untuk merebutkan cahaya bulan. Khonshu kalah nih dalam pertaruhan itu. Terus Thoth menjadi dewa bulan nih guys ceritanya. Ketika dia sedang menjabat sebagai dewa bulan, dia menambahkan hari lagi dalam setahun yang tadinya 360 hari, sekarang jadi 365 hari. Pertambahan 5 hari itu juga menyebabkan Dewi Nut melahirkan Dewa Dewi Ennead, istilah untuk dewa dan dewi dalam mitologi Mesir. Bisa dikatakan kalau Khonshu nggak taruhan sama Thoth ya mungkin dewa-dewi lainnya nggak bakalan lahir. Terlepas dari semua kebaikan yang pernah Dewa Khonshu lakuin kepada manusia, dia juga punya sisi gelapnya loh guys. Oke, sisi gelap dari Dewa Khonshu diceritakan sebelum era kerajaan baru atau pada awal-awal sejarah Mesir. Dianggap sebagai kejam dan berbahaya. Cerita ini muncul dari himne kanibal, salah satu bagian dari teks piramid. Dewa Khonshu bisa juga dikatakan kanibal karena dia tuh suka makan hati dari dewa lainnya. Jadi Khonshu itu suka membantu sama raja-raja Firaun yang udah meninggal. Dia juga suka untuk mencari dewa lainnya. Ketika udah ketemu nih dewa yang dia incar, Dewa Khonshu kemudian memakan hatinya. Nah, buat apa sih kira-kira Dewa Khonshu memakan hati dewa lain? Jawabannya adalah untuk menyerap energi dan kekuatan dari dewa lain guys, supaya dia tuh jadi dewa paling kuat. Uniknya, raja-raja Firaun yang udah mati juga menyerap kekuatan dari hati yang dimakan Dewa Khonshu loh. Dalam teks piramida dan teks peti mati juga tertulis Khonshu yang hidup di hati. Mungkin maksud dari teks di piramid dan peti mati itu menggambarkan Dewa Khonshu yang suka memakan hati dewa lain ya guys. Cerita tentang awal-awal sejarah Mesir tentang Dewa Khonshu itu emang mengerikan. Dia juga digambarkan sebagai dewa yang haus darah dan gak pernah terpuaskan. Nah, dari cerita itu, Dewa Khonshu memiliki beberapa sebutan. Sebutan yang pertama adalah Khonshu yang hidup di hati, sama kayak yang udah aku jelasin tadi. Sebutan yang kedua adalah Khonshu si kanibal, dan sebutan yang terakhir adalah Khonshu yang haus darah. Nah, seiring berjalannya waktu, Dewa Khonshu ini jadi dewa penyembuh dan semua sebutan yang mengerikan itu hilang. Tepatnya setelah era kerajaan Mesir baru. Ini bisa juga loh kalian tiru guys. Yang tadinya punya sifat jelek, sekarang bisa jadi udah taubat. That's all about Khonshu. Hope you guys enjoy the video. Jangan lupa nantikan serial Moon Knight bakalan rilis episode baru. Kalau kalian pengen request tentang dewa ataupun titan, boleh banget nih komen di bawah ya guys. And see you next video.